Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam semangat dan salam sehat untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi model pembelajaran berbasis proyek. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Gervasius Pirong, selaku moderator, dan Francisca Sulastri, Fitriani Ambut, Febriani Nisijebatu sebagai pemateri pada kesempatan ini. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk mempresentasikan materinya. Satu titik satu, pengertian pembelajaran berbasis proyek. A. Pengertian pembelajaran berbasis proyek secara umum. Secara umum, pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. B. Pengertian pembelajaran berbasis proyek menurut para ahli. Menurut Yahya Muhammad Muklis dan kawan-kawan pada tahun 2010, project-based learning merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengolah pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Yang kedua, menurut Padia pada tahun 2008, model pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu model pembelajaran dalam pelaksanaannya dapat mengajarkan siswa untuk menguasai keterampilan proses dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga membuat proses pembelajaran menjadi bermakna. Yang ke-C, tujuan pembelajaran berbasis proyek. Kemendikbud tahun 2014 menjelaskan beberapa tujuan dari model pembelajaran berbasis proyek, yaitu 1. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. 2. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek. 3. Membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata berupa barang atau jasa. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber atau bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada pembelajaran berbasis proyek yang bersifat kelompok. D. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek. Prinsip yang mendasari pada pembelajaran berbasis proyek menurut Kemendikbud 2014 adalah 1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas proyek pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran. 2. Tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran.
3. Penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara autentik dan menghasilkan produk nyata yang dianalisis dan dikembangkan berdasarkan tema atau topik yang disusun dalam bentuk produk. 4. Produk tersebut selanjutnya dikomunikasikan untuk mendapatkan tanggapan dan umpan balik untuk perbaikan produk. Yang ke-E, karakteristik pembelajaran berbasis proyek. 1. Siswa membuat keputusan dan membuat kerangka kerja. Yang kedua, terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, siswa merancang proses untuk mencapai hasil. Yang keempat, siswa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengolah informasi yang dikumpulkan. F. Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, menentukan pertanyaan dasar. Yang kedua, membuat desain proyek. Yang ketiga, menyusun penjadwalan. Yang keempat, memonitor kemajuan proyek. Yang kelima, penilaian hasil. Yang keenam, evaluasi pengalaman. G. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran berbasis proyek. Menurut Kemendikbud tahun 2013, keunggulan model pembelajaran berbasis proyek adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka perlu untuk dihargai. 2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 3. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan masalah-masalah yang kompleks. 4. Meningkatkan kolaborasi. 5. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan menikmati proses belajar. 6. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pelajaran. H. Kelemahan atau kekurangan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, memerlukan banyak waktu dan biaya. Yang kedua, memerlukan banyak media dan sumber belajar. Yang ketiga, memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang. Ada kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu yang dikerjakannya. Contoh konkret pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Pembelajaran berbasis proyek menuntut untuk menggunakan alat dan media dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Dalam pembelajaran proyek ini, aktivitasnya secara umum dilakukan oleh siswa. Guru yang berperan hanya untuk membimbing atau sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Kami mengambil contoh pembelajaran berbasis proyek, yaitu pembuatan lem dari ubi kayu. Pembuatan lem ini membutuhkan media dan alat untuk proses produksinya. Di sini, aktivitas siswa sangat banyak, karena siswa sendiri yang melakukan penelitian, mencari data yang penting untuk pembuatannya, melakukan percobaan atau eksperimen terhadap topik yang dibahas, serta penyusunan laporan, aktivitas yang dilakukan, dan terakhir melakukan presentasi hasil penelitian dari lem tersebut.
Dalam contoh ini, dapat kami simpulkan bahwa kegiatan ini merupakan proyek dalam pembelajaran. Aktivitas pembuatannya banyak dilakukan di luar kelas. Penerapan pembelajaran berbasis proyek di sekolah dasar menurut kami cocok digunakan di kelas tinggi. Karena siswa kelas tinggi mampu memecahkan masalah serta mampu melakukan penelitian terkait topik yang akan dibahas. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada ketiga pemateri kita pada kesempatan ini, di mana mereka sudah memaparkan materi berkaitan dengan model pembelajaran berbasis proyek. Dan saya memberikan apresiasi yang cukup kepada ketiga pemateri. Dan pada kesempatan ini saya akan mengakhiri presentasi kami pada pagi ini, dan semoga video pembelajaran dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.